Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar untuk memperkirakan informasi dan menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, teman-teman diharapkan mampu memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan judulnya saja. Kemudian, yang kedua, teman-teman diharapkan mampu menyampaikan kemungkinan informasi berdasarkan judul. Islamic value-nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis boleh mengembangkan teks non-fiksi sesuai dengan opini atau pendapat dari penulis. Jadi, non-fiksi itu adalah teks yang sebenarnya ya, teman-teman. Jadi, teks yang memang terjadi atau menceritakan hal-hal yang ada di kehidupan nyata. Selanjutnya ada contoh teks non-fiksi. Contoh teks non-fiksi ada apa saja? Yang pertama ada buku kesehatan. Nah, buku kesehatan ini adalah buku yang di dalamnya berisi mengenai tentang kesehatan. Bagaimana kita menjaga pola makan, misalnya, atau bagaimana cara agar tubuh kita tetap sehat, ada di dalam buku kesehatan. Itu adalah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua ada artikel. Nah, artikel ini adalah karangan tulisan yang membahas kehidupan sehari-hari. Artikel biasanya ada di majalah atau di website ya. Di dalamnya itu misalnya berisi tips-tips atau cara membuat makanan dan lain-lain. Selanjutnya ada esai. Esai adalah karangan yang membahas tentang suatu masalah. Jadi, suatu masalah dibahas oleh penulis itu dinamakan dengan esai. Kemudian, ada biografi. Nah, biografi ini adalah karangan yang menceritakan tentang tokoh ya. Tentunya biografi ini adalah karangan atau teks yang menceritakan tentang orang lain yang memang bisa kita teladani. Selanjutnya adalah opini. Opini adalah pendapat yang dibuat oleh penulis. Jadi, penulis itu mengemukakan pendapat dalam tulisannya. Nah, itu disebut sebagai opini. Selanjutnya, kita belajar untuk memperkirakan informasi berdasarkan judul. Contoh, judulnya adalah pola hidup sehat. Nah, dari pertama kita membaca judul, hanya judulnya saja, kita bisa memperkirakan informasi. Nah, memperkirakan adalah menerka-nerka informasi yang dapat kita gali hanya dengan membaca judulnya saja. Nah, judulnya adalah pola hidup sehat. Maka perkiraan kita dan kita menerka-nerka dari judul tersebut berisi yaitu pola hidup sehat merupakan usaha yang dilakukan setiap orang agar tubuhnya selalu sehat. Ini adalah definisi dari pola hidup sehat. Kemudian ada tata caranya agar menjaga tubuh tetap sehat. Nah, di sini cara agar menjaga tubuh tetap sehat yaitu yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Dan yang ketiga adalah berolahraga.
Nah, manfaat dari pola hidup sehat adalah tubuh menjadi lebih bugar dan tidak mudah sakit. Itu adalah contoh dari memperkirakan informasi. Jadi, apa yang kita tangkap setelah kita membaca judul. Nah, dari kita membaca judul, kita bisa memperkirakan bahwa dari judul tersebut akan berisi informasi tentang hal berikut. Seperti itu. Jadi, teman-teman harus belajar untuk bisa memperkirakan informasi berdasarkan judul. Sekarang, ayo kita mencoba. Kita mencoba untuk memperkirakan judul. Yang pertama, teman-teman harus siapkan buku tugas dan alat tulisnya. Yang kedua, perhatikan judul di bawah ini. Yang pertama, manfaat olahraga bagi tubuh. Yang kedua, manfaat mengonsumsi buah dan sayur. Nah, kemudian teman-teman buatlah perkiraan informasi sesuai judul di atas. Tadi sudah Ustazah contohkan untuk memperkirakan judul seperti apa. Jadi di dalamnya bisa berisi definisi, kemudian manfaat-manfaatnya dituliskan di dalam buku tugas teman-teman. Silakan untuk dikerjakan. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Jadi materi kali ini cukup singkat, yaitu hanya memperkirakan informasi berdasarkan judulnya saja. Semoga teman-teman bisa memahami video ini. Ya. Jangan lupa teman-teman untuk ikut pembelajaran melalui Zoom. Kenapa? Karena melalui Zoom itu Ustazah akan menjelaskan lebih detail lagi. Kemudian tugas yang tadi Ustazah juga akan bahas di dalam Zoom. Jadi tetap ikuti pembelajaran melalui Zoom. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dan sudah menyimak video dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.